Legenda Pulau Malau. Dalam silsilah Raja Batak, Boru Nantinjo ini memiliki legenda sendiri. Nantinjo adalah anak bungsu dari Guru Tatea Bulan dengan istrinya si Boru Baso Burning. Semasa hidupnya, Nantinjo mengalami penderitaan yang cukup berat, sebab ketika lahir ke dunia ini saja dia tidak sempurna. Dikatakan wanita bukan, pria juga bukan. Pada saat umurnya 10 tahun, kedua orang tua Nantinjo telah dipanggil Yang Kuasa. Semenjak ditinggal kedua orang tuanya, semakin beratlah penderitaan yang dialaminya. Nantinjo tinggal bersama abangnya Limbong Mulana. Karena yang tinggal di kampung pada saat itu hanyalah ketiga abangnya Limbong Mulana, Sagala Raja, serta Lau Raja. Sedangkan abangnya Raja Biak-Biak telah pergi dibawa oleh Yang Kuasa ke puncak Gunung Pusuk Buhit. Abangnya yang nomor 2 Saribu Raja telah pergi juga merantau entah kemana rimbanya. Dikarenakan adanya skandal cinta dengan adiknya sendiri Boru Pareme. Walaupun Nantinjo tinggal di rumah abangnya sendiri, penderitaan yang dialaminya sangat berat. Karena begitu besar tanggung jawab yang dibebankan abangnya terhadap dirinya, mulai dari mengurus rumah, mengasuh anak-anak, serta mencari bahan makanan ke hutan. Dan yang membuat hati Nantinjo sangat menderita apabila Nantinjo salah sedikit saja pastilah dia mendapat hukuman dari abangnya. Siksaan demi siksaan diterima Nantinjo hari lepas hari dari abangnya tersebut. Meskipun begitu berat penderitaannya, Nantinjo pasrah, sebab tumpuan pengaduannya telah pergi merantau entah kemana. Nantinjo mempunyai keahlian bertenun. Pada saat itu dia harus bertenun jika ingin mempunyai pakaian. Setiap bertenun, Nantinjo selalu melantunkan syair lagu penderitaannya dengan berlinang air mata. Nantinjo sesekali memohon kepada Yang Kuasa agar ditunjukkan jalan padanya untuk dapat keluar dari deritanya. Melihat dan mendengar penderitaan serta jeritan hati Nantinjo, Yang Kuasa akhirnya menunjukkan jalan keluar kepada Nantinjo. Pada suatu saat, datanglah abangnya Lau Raja bertamu ke rumah Limbong Mulana. Lau Raja melihat adiknya sedang menangis, hatinya pun ikut sedih. Sebagai abangnya, Lau Raja penasaran dan bertanya kepada sang adik, "Mengapa engkau menangis, Nantinjo?" Namun pertanyaan abangnya itu bukan membuat Nantinjo diam, malah membuat tangisan Nantinjo semakin keras. Lau Raja pun mendekati adiknya, dipeluk dan dihibur adiknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian, Lau Raja bertanya kembali, "Ada apa gerangan yang membuat hatimu begitu pilu dan sedih, adikku?" Sadar bahwa abangnya begitu sayang kepadanya, Nantinjo akhirnya menceritakan segala penderitaannya dan menunjukkan luka di punggungnya akibat siksaan yang kerap dilakukan abangnya Limbong Mulana kepadanya. Tanpa sadar, Lau Raja memanggil nama ibunya sambil berujar, "Teganya kamu, ibu, membiarkan putri bungsumu mengalami penderitaan yang begitu berat dan tidak berkesudahan." Kemudian Lau Raja mengajak Nantinjo pergi dari rumah Limbong Mulana dan ia berjanji akan menyayangi Nantinjo. Mendengar ucapan dan janji abangnya, Nantinjo langsung mengikuti ajakan abangnya.
Semenjak tinggal dengan Lau Raja, Nantinjo merasa senang, tenang dan bahagia. Nantinjo diberi kebebasan untuk melakukan kesenangannya bertenun, walaupun abangnya miskin. Hari lepas hari berganti. Tak terasa Nantinjo sudah mulai bertumbuh menjadi gadis remaja yang anggun, cantik dan bersahaja. Kecantikan wajah dan sikap Nantinjo semakin menambah harum namanya terlebih di kalangan pemuda. Nantinjo menjadi gadis pujaan semua lelaki, baik di kampungnya maupun dari kampung seberang Danau Toba. Seorang pemuda dari Huta Silalahi sangat tertarik kepada Nantinjo dan ingin menjadikannya sebagai pendampingnya seumur hidup. Tanpa mengadakan pendekatan kepada Nantinjo, pemuda tersebut langsung meminta kedua orang tuanya untuk segera meminang Nantinjo. Mendengar permintaan sang anak, orang tua pemuda tersebut sangat senang dan bangga ternyata putra mereka berniat meminang Bunga Desa dari Simanindo. Tanpa membuang banyak waktu, pihak keluarga tersebut akhirnya berangkat beserta rombongan ke rumah Lau Raja dengan maksud untuk meminang Nantinjo yang akan dijadikan istri dari putranya. Setelah mendengar dan mendapat pinangan tersebut, Lau Raja mengundang kedua abangnya Limbong Mulana dan Sagala Raja untuk mengadakan rapat keluarga untuk menentukan apakah pinangan tersebut diterima atau tidak. Ternyata kedua abangnya mempunyai pendapat yang sama, yaitu menerima pinangan tersebut. Namun Lau Raja berpendapat bahwa Nantinjo yang harus menentukan keputusan itu, diterima atau tidaknya lamaran tersebut. Kemudian mereka memanggil Nantinjo untuk hadir dalam rapat keluarga tersebut. Mereka bertanya kepada Nantinjo apakah ia bersedia menerima pinangan pihak laki-laki dari seberang Danau Toba itu. Mendengar paksaan dari abangnya itu, tanpa sadar air mata Nantinjo menetes di pipi. Dia berpikir tidak akan bisa melawan keinginan abangnya Limbong Mulana. Nantinjo melayangkan pandangan kepada abangnya Lau Raja dengan harapan dapat membela dirinya. Namun, Lau Raja pun tidak dapat membela adik yang sangat disayanginya itu. Karena dia sendiri pun takut akan amarah abangnya Limbong Mulana. Melihat situasi seperti itu, Nantinjo hanya dapat menangis dan menjerit meratapi nasibnya dalam hati. Hanya Nantinjo sendiri yang tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Ketiga abangnya tidak mengetahui bahwa Nantinjo tidak sempurna. Nantinjo berusaha berpikir keras, alasan apa yang tepat untuk dapat menolak lamaran tersebut. Nantinjo terus berpikir, berusaha mencari alasan untuk menolak lamaran tersebut. Akhirnya dia mendapat ide dan mengatakan kepada abangnya, "Saya bersedia menerima pinangan dengan syarat pihak laki-laki itu harus dapat menyediakan emas 1 perahu penuh serta uang ringgit 1 perahu penuh." Mendengar persyaratan yang diberikan Nantinjo, ternyata orang tua calon suaminya siap memenuhi permintaannya itu. Bahkan calon mertuanya mengatakan, lebih dari permintaannya dapat kami penuhi. Setelah kedua belah pihak sepakat, pihak lelaki kembali ke kampungnya. Keesokan harinya,
Pihak laki-laki itu pun datang kembali beserta rombongan dengan membawa persyaratan yang diminta Nantinjo, yaitu emas 1 perahu dan ringgit 1 perahu. Melihat emas 1 perahu dan ringgit 1 perahu, keserakahan Limbong Mulana timbul. Sikapnya langsung berubah lembut kepada Nantinjo. Dengan lembut Limbong Mulana mengatakan kepada adiknya, "Sekarang kamu tidak memiliki alasan lagi untuk menolak pinangan calon suamimu itu, adikku. Sebab calon mertuamu sudah memenuhi permintaanmu, disaksikan ketiga abangmu ini dan yang lainnya. Begitu tulusnya calon mertuamu menjadikan kamu sebagai menantu. Dan sebagai abangmu yang tertua di antara kami, aku memutuskan bahwa kamu harus berangkat saat ini juga, ikut dengan suamimu. Doa restu dari kami abang-abangmu menyertai keberangkatanmu. Kami mendoakan kiranya Yang Kuasa memberikan kebahagiaan lahir maupun batin kepadamu." Limbong Mulana berkata panjang lebar seperti itu karena ketamakannya akan harta. Dengan hati yang hancur, Nantinjo menatap abangnya satu persatu sambil berkata kepada abangnya Lauraja, "Jikalau memang saya harus berangkat untuk berumah tangga dengan calon suami saya yang bukan pilihan hati saya, tetapi dikarenakan godaan emas dan ringgit 1 perahu, ternyata kalian tega memaksa saya untuk berumah tangga. Bagiku tidak ada pilihan kecuali menerima ini, namun permintaanku pada abang, kumpulkanlah semua apa yang menjadi milikku, termasuk alat yang selalu kupakai untuk bertenun. Bambu turak ini tempat benang tenunku, tolong tanamkan di ujung desa ini. Suatu saat nanti, semua keturunan bapak dan ibuku akan melihat dan mengingat saya yang penuh dengan penderitaan." Lauraja memenuhi permintaan adiknya dan berjanji akan melaksanakannya. Nantinjo pun akhirnya menaiki perahu kesayangannya. Dia berangkat meninggalkan kampung itu, mengikuti rombongan calon suaminya. Sambil mendayung perahu, hati Nantinjo terus gusar. Dia tidak dapat membayangkan apa yang bakal terjadi setelah sampai di kampung calon suaminya nanti. Kegundahan dan kekalutan pikiran Nantinjo tidak menemukan jawaban. Dengan hati yang sangat pilu, Nantinjo memohon dan berseru kepada ibunya si Borubaso Burning lewat doa. "Ibu, mengapa ini harus terjadi? Seandainya dahulu ibu cerita kepada semua abang tentang keadaanku yang sebenarnya, mungkin ini tidak akan terjadi. Ibulah yang bersalah, serta Limbong Mulana yang tergoda dengan emas dan ringgit 1 perahu ibu. Saya tidak mau berumah tangga sebab itu hanya akan membuat aib di keluarga. Anakmu ini rela berkorban demi nama baik keturunan bapak dan ibu di kemudian hari. Masihkah ibu sayang pada anakmu ini? Kalau ibu benar-benar masih sayang, dengarkanlah jeritan hati anakmu ini yang paling dalam. Saya tahu ibu dapat berkomunikasi langsung dengan Yang Kuasa. Mintalah kepada Yang Kuasa agar saya lepas dari penderitaan ini, dan persatukanlah saya dengan ibu." Mendengar jeritan sang putri yang sangat memilukan hati, ibunya pun meminta kepada Yang Kuasa. Maka seketika itu juga turunlah hujan yang sangat lebat. Angin dan badai pun datang menerjang perahu Nantinjo.
Gemuruh ombak disertai halilintar turut menangis melihat penderitaan Nantinjo. Akhirnya perahu Nantinjo pun tenggelam di telan ombak Danau Toba. Nantinjo menemui ajalnya seketika itu juga. Ketiga abangnya yang menyaksikan hal itu merasa bersalah serta takut. Bahkan setelah Limbong Mulana memeriksa emas dan ringgit satu perahu yang diberikan calon suami adiknya, ternyata hanya di atasnya saja emas dan ringgit, di bawahnya hanya gundukan pasir dan tanah. Penyesalan yang timbul selalu datang terlambat. Apa mau dikata Nantinjo sudah tenggelam ke dasar Danau Toba. Keesokan harinya di saat orang masih tertidur pulas, Lau Raja pergi ke pantai tempat perahu Nantinjo diberangkatkan, dengan harapan dapat menemukan adiknya hidup maupun mati. Ditelusurinya sepanjang pantai namun tidak ditemukan jasad adiknya. Sambil menangis terseduh-seduh, Lau Raja meminta dalam hatinya kepada Yang Kuasa, agar jasad adik yang disayanginya dapat ditemukan. Sayup-sayup Lau Raja mendengar bisikan, "Adikmu Nantinjo sudah saya bawa ke tempat yang aman, sekarang dia bersama ibumu. Anakku, hapuslah air matamu, dan lihatlah ke tempat di mana perahu adikmu tenggelam. Di situ kau akan melihat satu keajaiban. Perahu adikmu akan muncul kembali berupa pulau. Inilah sebagai pertanda bagi keturunanku di kemudian hari, betapa tulus dan mulia pengorbanan adikmu. Tidak pernah mau membuat saudaranya malu dan terhina di hadapan orang." Tiba-tiba Lau Raja tersadar dan melihat di mana perahu adiknya tenggelam. Dengan rasa kaget dia melihat apa yang dibisikkan oleh ibunya. Timbulnya pulau itu membuat Lau Raja merasa adiknya Nantinjo serasa hidup kembali, dan dia berjanji pada diri sendiri bahwa ia beserta seluruh keturunannya harus menjaga dan merawat serta menyayangi pulau itu. Sebagaimana dia menyayangi adiknya, Lau Raja memberi nama pulau itu Pulau Malau.